Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Saya berasal dari kelompok 8 dengan mata kuliah manajemen proyek. Kali ini kami memiliki tema tentang galang dana bantuan berbasis app mobile. Kami beri nama aplikasi kami yaitu Derma Kita dengan slogan satu titik derma ribuan senyuman. Sebelumnya saya untuk memperkenalkan diri dan teman-teman saya sendiri bernama Riza Umami Aiman dan teman saya itu yang pertama ada Anggita Wayudini Putri, yang kedua ada Gila Rabadani, yang ketiga ada Muhammad Raihan Kautsar, yang keempat ada Putri Sundari dan Rosni Duwita. Sebelumnya untuk aplikasi app mobile kami ini, mungkin untuk di tengah tantangan sosial yang seperti bencana alam atau kebutuhan yang mendesak lainnya, aplikasi Derma Kita ini hadir untuk sebagai solusi memfasilitasi donasi dan bantuan secara efisien. Dengan nama kami buat itu adalah Dharma Kita. Itu mencerminkan semangat gotong royong menghubungkan donatur dengan individu atau organisasi yang membutuhkan. Aplikasi kami ini menyediakan platform user friendly yang memungkinkan donatur berkontribusi pada berbagai inisiatif sosial dan memfasilitasi pengajuan bantuan secara transparan oleh pihak yang membutuhkan. Dengan sistem verifikasi yang terpercaya, Derma Kita ini menghasilkan penyaluran dana yang tepat sasaran dan efisien. Em, Tujuan dari aplikasi Derma Kita ini adalah untuk meningkatkan jumlah donasi dan membangun komunikasi peduli satu dengan yang lain demi kebaikan, menciptakan perubahan yang positif dalam masyarakat. Aplikasi Derma Kita ini bukan hanya tentang memberikan bantuan saja, tetapi kami juga tentang cara membangun komunitas yang peduli dan bersatu dalam kebaikan, di mana setiap orang itu memiliki peran penting untuk membawa perubahan yang positif. Tujuan utama kami membuat aplikasi Derma Kita itu adalah kami memiliki tujuan utama ini untuk aplikasi Derma Kita ini adalah sebagai tempat yang aman, mudah, terpercaya untuk menghubungkan orang-orang yang ingin berdonasi dengan mereka yang membutuhkan satu dengan lain, agar donasi kami ini dapat terkumpul dan tersalurkan dengan lebih cepat dan efisien. Untuk tujuan khusus dari aplikasi Derma Kita ini, yang pertama itu membantu orang-orang yang ingin berdonasi dan menemukan program atau kebutuhan sosial yang sesuai dengan minat mereka. Yang kedua itu menyediakan tempat yang memastikan bahwa bantuan itu sampai kepada orang atau pihak yang benar-benar membutuhkan. Yang ketiga, itu kami memberikan kemudahan bagi penerima bantuan untuk mengajukan permohonan secara transparan. Yang keempat, kami meningkatkan kesadaran bahwa masyarakat tentang pentingnya untuk saling membantu melalui fitur-fitur yang menarik di aplikasi kami itu, yaitu aplikasi Derma Kita. Yang berikutnya itu untuk membentuk suatu komunitas yang peduli dan saling mendukung untuk menciptakan perubahan yang positif di dalam masyarakat. Untuk pemangku kepentingan atau stakeholder-nya, yang pertama itu kami ada donatur. Donatur itu sebagai individu atau organisasi yang ingin menyalurkan dana dan bantuan sosialnya. Berikutnya ada penerima bantuan. Ketika donatur itu sudah menyalurkan dana, nanti penerima bantuan itu adalah masyarakat atau organisasi yang memerlukan bantuan dana untuk menghadapi bencana atau kesulitan ekonomi. Berikutnya ada berikutnya ada organisasi pemerintah atau non-pemerintah. Sebagai pengawas bahwa pihak yang terlibat dalam proses itu terverifikasi dan terdistribusikan bantuannya. Berikutnya adalah tim pengembang aplikasi. Untuk tim pengembang aplikasi ini, pengembang yang bertanggung jawab untuk pembuatan aplikasinya serta tim operasional yang untuk mendukung aplikasi tersebut. Berikutnya adalah masyarakat umum. Ini adalah pengguna akhir yang mungkin menggunakan aplikasi untuk mencari bantuan atau menginformasikan orang lain untuk mengenai kampanye donasi yang kami lakukan. Berikutnya adalah ruang lingkup project atau project scoop. Untuk project scoop ini, aplikasi kami ini dirancang untuk mendukung kedua platform utama, itu pada Android dan pada iOS. Untuk tujuan memberikan
kami ini memiliki tujuan untuk memberikan pengalaman pada pengguna yang optimal dari berbagai perangkat. Penggunaan platform pada React Native dipilih sebagai solusi pengembangan karena lebih efisien pada waktunya dan juga pada biaya yang ditawarkan. Untuk framework ini kami memungkinkan pengembang memiliki aplikasi secara lintas platform dengan basis kode yang sama, sehingga meminimalkan upaya pemelihara dan memastikan konsistensi fungsionalitasnya itu serta tampilan antarmuka dari kedua platform tersebut. Dengan kami menggunakan pendekatan ini, aplikasi yang dihasilkan diharapkan dapat bersifat responsif dan memiliki performa yang tinggi dan menyediakan pengalaman yang mulus bagi pengguna Android maupun iOS. Untuk aplikasi kami ini sifatnya itu, kami buat desain interface yang intuitif dan memastikan kapabilitasnya itu optimal di berbagai perangkat, termasuk kedua perangkat, yang telah saya sebutkan, yaitu ada iOS dan Android. Nanti pengguna ini dapat, meningkatkan fitur-fitur, utama pada pengalaman dan dan yang konsisten nanti, untuk terlepas dari, platform yang kami gunakan ini. Berikutnya adalah jadwal proyek atau preliminary timeline. Itu kami buat tabel. Itu untuk tahapan yang pertama itu adalah perancangan dan riset. Kami memiliki waktu 1 sampai 4 minggu untuk apa aja yang telah kami lakukan. Itu pertama kami identifikasi pemangku kepentingan melalui pertemuan dan survei. Kami juga melakukan riset akan kebutuhan dan fitur utama dalam aplikasi. Yang ketiga kami dokumentasi lingkup project, analisis SWOT, dan kasus bisnis. Untuk yang kedua, eee, kami memiliki desain UI dan UX. Itu kami mengerjakan waktu 2 sampai 6 minggu. Apa saja yang kami lakukan? Yang pertama itu membuat wireframe dan prototipe pada aplikasi kami. Berikutnya kami juga mendesain interface yang user friendly untuk donatur dan penerima bantuan nantinya. Yang ketiga kami melakukan pengujian desain dengan tim dan calon penggunanya juga. Yang ketiga kami ada step pengembangan atau coding. Kami memerlukan waktu sekitar 3 sampai 6 bulan. Di situ ada pembangunan fitur utama seperti registrasi, sistem donasi, dan verifikasi data. Yang kedua itu adalah integrasi payment gateway dan sistem pelapor. Yang ketiga adalah implementasi backend dan untuk keamanan pada data. Yang keempat, kami juga melakukan pengujian dan revisi. Itu waktu kami adalah 2 sampai 8 minggu. Itu untuk yang kami lakukan adalah pengujian fungsional untuk memastikan semua fitur bekerja dengan sesuai kebutuhannya. Yang kedua, kami melakukan pengujian keamanan untuk memastikan nanti data donatur dan data penerima donatur itu aman. Yang ketiga, kami melakukan perbaikan berdasarkan feedback-nya. Yang kelima adalah peluncuran awal. Kami butuh waktu sekitar 1 minggu. Itu untuk, melihat apakah aplikasi ini diuji untuk tapi dengan pengguna yang terbatas dahulu. Nanti dari situ kami bisa mengambil, kekurangan atau kelebihan biar diperbaiki ke depannya dan menyusun untuk strategi pemasaran awal. Yang keenam itu adalah pemeliharaan, itu berkelanjutan, jadi, akan tetap berlanjut. Yang pertama itu kami akan memonitoring performa pada aplikasi kami, yang kedua itu menangani bug yang muncul mungkin ketika aplikasi itu digunakan, yang ketiga itu menambahkan fitur-fitur baru berdasarkan, masukan dari pengguna. Di sini kami juga menerima, masukan dari pengguna untuk pengembangan aplikasi kami ini secara berkelanjutan. Untuk identifikasi resiko dan strategi. Misal, mitigasi resiko teknis. Itu pertama resikonya itu aplikasi mungkin menghadapi bug atau crash selama pengembangan atau setelah peluncuran. Untuk solusinya, kami lakukan pengujian menyeluruh atau testing sebelum peluncuran dan kami juga menyediakan tim teknisi untuk memperbaiki bug tersebut. Berikutnya ada resiko keamanan. Untuk resikonya itu seperti potensi kebocoran data yang sensitif seperti informasi pembayaran donatur atau data pribadi dari penerima bantuan. Untuk solusi yang kami kasih adalah untuk
kami akan implementasi sertifikat SSL, enkripsi data, dan melakukan audit keamanan secara berkala. Berikutnya kami pada resiko sosial, itu yang pertama kurangnya kepercayaan pengguna terhadap sistem verifikasi atau transparansi pada penggunaan dana. Yang kami tawarkan adalah akan membangun komunikasi yang transparan dengan donatur melalui laporan yang terinci tentang alokasi dana kami ini akan diarahkan kemana dan menampilkan sistem verifikasi yang jelas dan terpercaya. Berikutnya ada risiko operasional. Yang pertama itu ada keterlambatan dalam pengembangan aplikasi pengujian yang tidak memadai. Untuk solusi yang kami tawarkan itu adalah membuat jadwal proyek yang fleksibel dan buffer dan waktu tim pengembang yang berdedikasi, serta dilakukan tinjauan rutin pada setiap milestone. Berikut di sini adalah RAB dari semua dari kami tadi. Yang pertama itu misalnya pada teknisi, itu nanti kami untuk rincian biayanya itu ada di sini. Seperti pada teknisi kami melakukan pengujian menyeluruh, tim debugging, dan infrastruktur backup. Di sini kami juga melakukan estimasi biayanya juga dengan total biayanya sekitar 30 juta. Untuk kategori resiko yang berikutnya itu adalah keamanan. Seperti sertifikat SSL yang telah saya sebutkan, enkripsi data dan audit keamanan berkala disesuaikan dengan budget di sini. Jadi totalnya itu ada sekitar 32 juta. Untuk resiko sosial, itu mitigasinya yang pertama itu pengembangan sistem laporan, sistem OTP atau SMS gateway, dan komunikasi atau konten dan pemasaran. Itu totalnya itu ada di 19 juta. Berikan risiko operasional, mitigasinya seperti jadwal dan buffer waktunya itu. Di sini kami totalkan sekitar ada 309.624.500 dan untuk resiko teknisi, keamanan, sosial, dan operasional di situ kami juga melakukan di sini. Jadi semua total dari semua kategori resiko yang telah kami apakan itu berada di total biayanya itu ada di 390.624.500. Berikutnya adalah development manager plan atau pengembangan rencana manajemen proyek. Itu yang pertama adalah manajer proyek. Berikutnya ada tim pengembang. Dalam tim pengembang itu ada pengembang UI, UX, UI, dan pengembang front end, pengembang back end, dan development engineer. Berikutnya adalah tim kualitas dan keamanan. Itu kami ada QA tester dan cybersecurity specialist. Yang keempat adalah tim pendukung operasional. Di situ ada sistem administration, ada admin donatur, admin penerima, dukungan teknik, dan teknisi lapangan. Yang kelima adalah tim data dan konten, itu ada data analik dan konten writer. Yang keenam itulah tim pendukung khusus adalah konsultan legal kami. Di sini saya menampilkan juga bagian dari tim proyek sesuai dengan yang telah saya sebutkan tadi. Seperti yang pertama itu adalah manajer, nanti ada di sini untuk level 2-nya itu untuk level berikutnya di situ ada tim pengembang, tim kualitas dan keamanan, tim operasional, dan tim pendukung khusus dengan rincian timnya di sini. Berikutnya adalah penjadwalan pengembangan aplikasi. Yang pertama itu kami perancangan dari set kami itu ada di waktu 1 sampai 4 minggu. Nanti kami di sini akan menganukan analisis kebutuhan fitur utama seperti kantong donasi, leaderboard, dan donasi otomatis. Berikutnya kami juga diskusi tentang organisasi sosial dan donatur untuk memahami kebutuhan. Berikutnya adalah penyusunan dokumen lingkup proyek dan writer frame awal. Untuk output-nya itu nanti kami hasilkan adalah dokumen proyek, rencana fitur, dan wireframe. Yang kedua, itu adalah desain UI dan UX. Kami melakukan perancangan sekitar 2 sampai 6 minggu. Itu pembuatan wireframe-nya itu lebih detail, seperti beranda, kampanye, dan komunitas. Berikutnya kami juga melakukan desain elemen visual seperti tombol, form, dan leaderboard. Dan melakukan juga pengujian awal untuk pengalaman pengguna pada UX-nya. Nanti untuk hasilnya, kami hasilkan itu adalah prototipe visual dan feedback awal.
Berikutnya adalah, pengembangan back end. Kami butuh waktu sekitar 3 sampai 6 bulan. Itu yang pertama kami adalah membuat API untuk kampanye, donasi otomatis, dan leaderboard. Yang kedua juga ada integrasi database dan payment gateway. Yang ketiga, kami juga melakukan sistem notifikasi, berbasis event driver, maaf. Dan hasil yang kami dapatkan itu adalah API-nya, database yang terstruktur, dan sistem back-end yang siap diuji. Dan yang keempat, kami juga melakukan pengembangan pada front end. Itu sekitar waktu sama dengan back end, yaitu 3 sampai 6 bulan. Itu kami mengimplementasikan desain UI dengan integrasi dari API untuk fitur utamanya. Yang kedua itu melakukan pengembangan aplikasi yang responsif dengan React Native. Yang ketiga, fitur interaktif seperti pengaturan profile dan donasi otomatis. Untuk output yang kami dapatkan itu adalah aplikasi yang interaktif, responsif, dan terintegrasi. Yang kelima itu melakukan pengujian dan revisi, itu sekitar 2 sampai, 8 minggu. Itu kami melakukan pengujian unit, sistem, dan performa untuk, fitur utama. Yang kedua itu melakukan, perbaikan pada bug dan, optimasi pada performa aplikasi kami. Nanti hasilnya itu kami mendapatkan aplikasi yang bebas dari bug dengan performa yang lebih optimal daripada yang sebelumnya. Berikutnya adalah peluncuran awal. Kami lakukan peluncuran awal ini sekitar waktu kami kasih waktu sekitar 1 minggu. Itu untuk kami akan melakukan rilis beta untuk pengguna yang masih terbatas, sehingga nanti kami akan mendapatkan evaluasi yang dari feedback mereka. Di situ kami juga akan melakukan perbaikan dan menerima masukan. Hasil yang kami dapat adalah feedback untuk revisi akhir dan persiapan peluncuran untuk publik dari aplikasi kami, yaitu aplikasi Derma kita. Yang ketujuh itu pemeliharaan berkelanjutan. Yang pertama kami melakukan monitoring server, perbaikan bug, dan perbaharuan rutin. Yang kedua, penambahan fitur baru berdasarkan kebutuhan pengguna. Nanti hasil yang kami dapat itu adalah aplikasi yang lebih stabil dan kami akan terus mengembangkan aplikasi ini menjadi lebih baik. Nanti total durasi dan juga total durasi dari semua penjadwal ini adalah 6 sampai 10 bulan. Nanti tergantung juga pada tim, fitur, dan revisi yang ada pada aplikasi kami ini. Berikutnya adalah perancangan fitur. Untuk konsep dari UI aplikasi Derma kita ini, pertama kami menyediakan beranda. Nanti kami akan merancang yang tipikalnya itu adalah user friendly untuk navigasi yang mudah dapat diakses dengan cepat. Header-nya, kami akan menampilkan profil pengguna untuk akses ke eh, pengaturan akun. Itu ada ikon pencarian, itu untuk mencari misalnya kampanye atau komunitas, dan notifikasi. Di situ ketika misalnya nanti ada donasi masuk, komentar, atau aktivitas dari komunitas. Untuk bagian tengah atas itu nanti ada yang pertama itu ada kantong donasi. Itu untuk menampilkan saldo dari riwayat donasi penggunanya. Berikutnya ada donasi otomatis, itu penjadwalan dari donasi nanti ada harian, mingguan, dan bulanan. Berikutnya adalah galang dana. Nanti itu adalah tombol untuk membuat kampanye baru. Berikutnya adalah kampanye aktif. Kampanye aktif itu adalah untuk mendaftarkan kampanye berdasarkan kategori dengan progress bar, target dana, jumlah terkumpul, dan waktu yang tersisa. Berikutnya ada kami buat itu dermawan minggu ini. Itu apresiasi untuk 3 donatur teratas dengan menampilkan avatar nama pengguna dan jumlah donasinya. Berikutnya adalah footer navigation. Itu ada bagian home, donasi, dan komunitas. Home itu adalah halaman utama, donasi adalah fitur donasi, komunitas adalah forum diskusi dan komentar. Berikutnya adalah fitur utama. Fitur utama yang pertama itu adalah donasi otomatis. Itu dijadwalkan donasi untuk pilihan metode pembayaran dan waktunya. Berikut adalah galang dana. Itu ada formulir intuitif untuk validasi untuk real time. Dan berikutnya adalah dermawan minggu ini untuk profil interaktif dengan donatur yang top. Berikutnya adalah pengembangan pada backend. Itu
Yang pertama itu adalah teknologi yang kami gunakan. Kami menggunakan teknologi yang pertama itu adalah JS yang Express untuk mengembangkan API pada backend-nya. Berikutnya adalah PostgreSQL itu untuk menyimpan data pengguna, kampanye, dan riwayat donasi. Berikutnya adalah Redis. Redis itu untuk digunakan untuk mempercepat akses data seperti leaderboard, misalnya pada Dermawan minggu ini dengan caching. Berikutnya adalah fitur utama backend. Dalam kantong donasi nanti ada kantong donasi dan donasi otomatis. Nanti back-end akan mengelola saldo kantong donasi setiap penggunanya. Berikutnya adalah cron job, itu digunakan untuk menjadwalkan donasi otomatis yang referensi dari pengguna itu misalnya ada harian, mingguan, dan bulanan. Berikutnya adalah kampanye. Kampanye itu nanti akan memvalidasi data kampanye, termasuk data batas target dana maksimum, dan nanti sistemnya itu akan otomatis menghitung dan memperbaharui jumlah donasi yang terkumpul serta waktu tersisa dari kampanye yang diajukan. Berikutnya adalah leaderboard atau eh, dermawan minggu ini. Di sini kami akan menghitung total donasi pengguna selama 7 hari terakhir dan diurutkan dari jumlah yang tertinggi hingga yang terendah. Berikutnya ada pengembangan pada front end-nya. Untuk framework yang kami gunakan itu adalah React.js untuk menampilkan aplikasi web dan React Native untuk aplikasi mobile-nya. Untuk fitur utama pada front end-nya itu adalah beranda pada homepage-nya itu kami menampilkan elemen visual yang seperti progress bar untuk kampanye, kartu informasi kampanye, leaderboard untuk dermawan minggu ini, dan sinkronisasi saldo kantong donasi dengan API secara real time. Nanti dia akan terus memastikan bahwa data itu terperbaharui. Berikutnya adalah donasi otomatis. Donasi otomatis ini itu formulir integratif untuk fitur yang seperti slider untuk mengatur jumlah dan frekuensi donasi. Yang kedua itu penggunaan data untuk melihat dan mengatur jadwal donasi mereka dengan mudah. Berikutnya adalah kampanye aktif. Untuk pada halaman ini kami menampilkan informasi yang paling terbaru seperti total donasi yang terkumpul, target dana, dan waktu yang tersisa. Berikutnya kami juga ada kartu kampanye itu dirancang untuk memudahkan pengguna menjelajahi dan mendukung kampanye yang tersedia di aplikasi kami. Berikutnya kami juga kombinasi dengan backend yang handal dan front end yang interaktif. Nanti kami akan memastikan bahwa pengalaman pengguna yang lancar serta pengolahan data yang efisien. Berikutnya di sini adalah anggaran biaya atau RAB dan anggaran risiko serta mitigasinya. Di sini yang pertama itu adalah biaya SDM. Untuk biaya SDM itu untuk posisi-posisinya ada di sini seperti manajer proyek, pengembang UI, UX, ada front end, back end, developer engineer, QR tester, cyber specialist, system administrator, admin donatur, admin penerima, dukungan teknik, data analik, content writer, konsultan legal, dan teknisi lapangan. Di sini kami menampilkan juga nih total dari setiap karyawan yang kami rekrut dan gaji bulanannya itu ada di sini. Dan total untuk jumlah karyawan di situ ada 52 karyawan dan total gaji bulanannya itu ada di sekitar 123.350.000 dan untuk total biayanya itu di sini total biayanya itu ada di angka 385.700.000. Ini adalah untuk biaya infrastruktur dan peralatan. Yang pertama itu seperti komponen pada dedicated server itu kami estimasi biayanya itu ada sekitar 12 juta per bulan, kami kali dengan 3 bulan adalah 36 juta. Dan biaya layanan backup dan keamanan itu ada di angka sekitar 4.667.000 per bulan, dengan kami kalikan untuk 3 bulan itu adalah di 14 juta. Berikutnya adalah lisensi ini
lisensi dari suite produktivitas itu ada sekitar 12 juta per tahun untuk 10 lisensi. Dan lisensi IDE dan Development Tools itu ada di angka 8 juta dan Software Manager Project itu ada di angka 2.500.000 per bulan kami kalikan dengan 4 itu sekitar 10 juta. Dan untuk unit laptop itu ada 60, kami hitung sekitar 10 juta per unit, maka dia ada di 600 juta. Untuk total biayanya itu ada di 680 juta. Berikutnya adalah biaya operasi lainnya, operasional lainnya. Yang pertama itu mirip komponen-komponen di sini itu ada seperti misalnya pakai internetnya, listrik kantor, pakai snack mingguan, cetak dokumen, alat alat tulis dan peralatan kantor lainnya kami hitung di sini, kami totalkan menjadi totalnya itu ada di angka 22.798.000. Untuk biaya tidak terduganya itu kami menyediakan dana tidak terduganya itu ada di angka di 150 juta. Dan untuk kebutuhan misalnya nanti pada SDM-nya, infrastruktur dan peralatannya itu totalnya di sini ada di sini yang seperti saya tampilkan di sini juga dihitung itu em, ada di angka 1.088.498.000 dengan nanti di sini untuk total keseluruhannya dengan biaya tidak terduga itu ada di 1.238.498.000. Baiklah, untuk kali ini saya menjelaskan juga tentang direct and manager project work atau mengatur dan mengelola pekerjaan pada project. Untuk aktivitas pada utama pada ini kami melakukan perancangan dan desainnya juga. Ini untuk elemen pada home yang seperti sempat saya apakan sebelumnya. Ini untuk tampilannya. Di situ nanti header-nya itu ada profil, menu pencarian, lokasi, aktivitas, dan donasi otomatis. Nanti di sini, nanti di bagian profil itu bisa menampilkan informasi pada profil atau scan QR code serta pengaturan lainnya mungkin. Yang kedua itu adalah menggunakan menu pencarian. Nanti menu pencarian yang bisa dicari seperti pencarian donasi serta komunitas. Berikutnya adalah lokasi. Nanti dia akan menampilkan lokasi kampanye yang terdekat. Untuk aktivitas itu menampilkan riwayat transaksi donasi pada pengguna. Itu kantong donasi itu untuk menampilkan saldo donasi pengguna, dompet donasi serta pilihan top up saldo donasi pengguna. Berikutnya ada juga donasi otomatis. Nanti donasi ini tipikalnya donasi yang terjadwal untuk itu berada di menu pengaturan pada pengguna. Untuk bagian kantong donasi nanti juga dia akan menampilkan saldo donasi pengguna, dompet donasi, serta pilihan top up pada pengguna. Ini untuk tampilan UI pada aplikasi kami. Berikutnya adalah kampanye untuk halaman donasi. Di situ kami juga ada menu pencarian, donasi teratas, kategori lainnya, informasi kampanye, dan dermawan saat ini. Untuk halaman donasi ini, juga di sini ada ini adalah donasi otomatis yang sebelumnya di sini. Tampilan sambungannya, maaf. Ini nanti donasinya itu nanti akan terjadwal sesuai dengan pengaturan pada pengguna. Ini adalah tampilan yang saya jelaskan sebelumnya. Ini adalah bentuk dari donasi otomatis. Untuk donasi kampanye ada di sini. Nanti dia itu menu pencarian itu seperti nanti menampilkan pencarian donasi serta komunitas. Nanti misalnya fungsinya itu untuk mempermudah untuk ketika penggunanya itu mencari menu-menu itu. Berikutnya adalah donasi teratas itu nanti akan menampilkan donasi kampanye yang paling banyak partisipasinya. Berikutnya adalah kategori itu menampilkan kategori donasi yang sering dicari. Berikutnya ada lainnya itu menampilkan kategori jenis lainnya. Berikutnya informasi kampanye itu akan
menampilkan rekomendasi dari pilihan kampanye yang ada. Berikutnya dermawan ini untuk menampilkan donatur terbesar terakhir kali. Dia akan mengurutkan dari donatur terbanyak dan donatur yang paling bawah. Berikutnya ini untuk tampilannya. Di sini juga kami menampilkan tentang galang dana sekarang. Itu ada di fungsinya itu bagian pengguna untuk melakukan penggalangan dana. Berikutnya adalah kampanye menampilkan rekomendasi kategori donasi dan lainnya itu jenis-jenis kategori lainnya. Ini untuk tampilannya. Dan halaman komunitas. Ini adalah bentuk dari halaman komunitas nanti itu untuk forum diskusi umum yang bisa dimasukin siapa saja. Dan juga ada menu loginnya di sini. Berikutnya adalah eh, yang ketiga itu adalah navigasi. Untuk footernya itu kami ada menampilkan beranda, donasi, kampanye, dan komunitas. Untuk navigasi intuitif itu mempermudah penggunanya nanti ketika penggunanya itu eh, untuk letak menu utama ada di bawah. Untuk pengembangan, untuk pada back-end, dia akan membangun API yang mengelola servernya. Yang kedua itu front-end, yang menerapkan desain menjadi aplikasi fungsional menggunakan React Native. Dan development engineer itu memastikan infrastrukturnya itu berjalan dengan stabil. Berikutnya adalah pengujian. Untuk tim QA, pengujian di setiap fitur untuk mendeteksi bug yang memastikan performa nanti dia akan tetap optimal. Berikutnya adalah implementasi keamanan. Ini adalah kami menggunakan cyber security specialist untuk menjaga data kami tetap aman dan data pengguna juga agar melalui enkripsi dengan audit berkala. Berikutnya adalah dukungan operasional. Itu ada administrator dan teknisi lapangan untuk membantu menjaga kelancaran proses operasionalnya nanti. Baiklah, yang kedua itu untuk yang kualitas perangkat. Yang pertama adalah pada tim QA-nya itu melakukan pengujian unit, sistem, dan performa pada aplikasi. Yang kedua itu laporan untuk pengujian yang disusun untuk meninjau kendala dan memperbaikinya ketika ada kendala sebelum nanti dilakukannya peluncuran. Yang berikutnya adalah proses pengujian yang dilakukan berulang hingga aplikasi bebas dari bug. Nanti tim kami ini akan melakukan testing terlebih dahulu untuk melakukan pengujian pada aplikasi ini. Ketika ada bug, dia akan langsung diperbaiki sehingga nanti di peluncuran aplikasi kami ini akan berjalan dengan optimal. Berikutnya adalah direct manager project work. Di sini kami juga akan menampilkan di sini ada tabel pemantauan dan pelaporan kemajuan proyek untuk setiap proyek yang kami tampilkan ini adalah laporan minggunya sampai minggu ke-7. Di sini ada yang pertama itu laporan dari pemantauan dan pelaporan kemajuan dari proyek kami sendiri. Disesuaikan dengan rinciannya juga ada. Berikutnya adalah tentang pengolahan direct manager project atau mengatur mengolah pekerjaan project. Di sini berikutnya saya menampilkan tentang pengolahan tim dan anggota dari proyek kami ini. Yang pertama itu adalah manajemen proyek. Di sini ada satu, nanti dia akan mengelola dan mengkoordinasi seluruh divisi. Berikutnya adalah desain UI dan UX. Itu adalah UI development dan UX UI engineer dan UX development. Di situ ada dibagi-bagi timnya itu tiga tiga orang per tim. Ya, di sini untuk totalnya itu ada 6 yang dia akan untuk UX developer itu akan mendesain pengalaman pengguna, UI akan mendesain antarmuka aplikasi. Berikutnya adalah pengembangan dari development. Itu ada front end dan back end. Untuk front end ada 4 karyawan dan back end ada 5. Dia nanti pada front end-nya itu akan mengembangkan aplikasi antarmukanya dan back end-nya itu akan mengelola server, database, dan logika pada aplikasi. Berikutnya ada infrastruktur dan operasional. Di situ development engineer-nya itu ada 3 karyawan. Itu fungsinya itu untuk
Mereka akan menjamin infrastrukturnya itu dan alur kerjanya berjalan dengan baik. Berikutnya sistem administrator itu ada 3 karyawan itu untuk mengelola server dan jaringan. Berikutnya adalah keamanan. Cyber security specialist itu ada 2 karyawan itu untuk menjamin keamanan pada data aplikasi kami ini. Berikutnya adalah pengujian kualitas QA. Itu untuk pada QA tester itu ada 4 karyawan itu untuk menguji kualitas dari aplikasi kami ini. Berikutnya adalah administrasi. Dia ada 2, admin donatur dan admin penerima. Masing-masing admin kami, masukkan itu adalah 2 karyawan. Itu yang pertama untuk admin donatur itu mengelola data donatur dan admin penerima itu mengelola data penerima bantuan. Berikutnya adalah dukungan teknis, itu adalah support engineer itu ada 4 karyawan untuk memberi bantuan, teknis. Berikutnya adalah data analik. Data analik ini ada 4 karyawan, itu mereka akan menganalisis data dan untuk mendukung keputusan. Berikutnya adalah pemasaran konten atau content creator. Kami ada 1 karyawan itu untuk membuat, konten promosi aplikasi kami. Berikutnya adalah legal dan kepatuhan. Kami ada konsultan legal kami, itu akan memberi panduan hukum dan kepatuhan kami, terhadap, aplikasi kami ini. Berikut adalah teknisi lapangan. Itu teknisi lapangan ada sekitar 10 karyawan untuk memastikan perangkat keras berfungsi dengan optimal. Yang kelima itu adalah struktur dari tim proyek kami ini. Dari manajer proyek itu akan mengkoordinasi keseluruhan dari proyeknya. Untuk yang pertama itu adalah divisi, operasional itu, pada desain UI dan UX itu akan pengembangan infrastruktur operasional, keamanan, dan QA tester. Divisi pendukung di situ ada administrasi, dukungan teknik, data analis, legal, dan kepatuhan, dan teknisi lapangan. Berikutnya adalah peningkatan, motivasi kerja. Di sini kami juga mengadakan, pelatihan teknisi tambahan. Yang kedua itu kami memberikan penghargaan untuk setiap tim yang berprestasi. Yang ketiga itu mengadakan, sesi relaksasi untuk meningkatkan, semangat kerja. Berikutnya adalah, di sini adalah tabel untuk pengolahan sumber daya, waktu, anggaran, dan biaya. Untuk rincian biaya di sini ada sumber daya, waktu, anggaran, dan totalnya di sini. Di sini juga kami ada sub-aspek di situ tentang, apa saja yang kami masukkan di sini, dan detail untuk pengelolaannya juga ada di sini, dan estimasi biayanya itu, ada di sini. Berikutnya saya akan tentang monitor dan kontrol project. Di sini akan menampilkan, memantau dan mengontrol project. Ini adalah bentuk dari hierarki chart dari aplikasi kami ini dimulai dari level 0 yaitu nama aplikasi kami yaitu Derma Kita, dan level-levelnya itu dimulai dari level sini. Ini adalah level-level dari aplikasi kami ini hingga level paling akhirnya di sini. Sesuai dengan, aplikasi yang kami terapkan. Berikutnya ini adalah, dari use case diagram. Kami ada 4 usernya, yaitu donatur, admin donatur, penerima, dan admin penerima. Kami juga sesuaikan dengan apa yang bisa dia, lakukan di sini, seperti login, kelola profile, dan melihat kampanye. Berikutnya adalah ini adalah bentuk dari diagram konteks dari aplikasi kami ini. Nanti di situ ada donatur, penerima, dan admin. Jadi dia di sini, dari bentuk dari aplikasi kami ini, inilah, diagram konteksnya. Berikutnya adalah, tabel, monitoring kami. Di sini kami juga ada perancangan, untuk fase monitoring itu ada perancangan dan riset. Itu kami, ada juga di sini kegiatan seperti analisis kebutuhan dan lingkup proyek dan identifikasi pemangku kepentingan. Untuk rincian dari, analisis dan hasilnya juga ada di sini. Begitupun nanti dengan desain UI UX-nya, juga nanti kami akan membuat framework dan prototipenya, pengembangan back-end, penggunaan dana tak terduga, dan lain-lain, sesuai dengan, rinciannya nanti. Dan di sini juga kami, statusnya itu apa udah dilaksanakan atau belum, ini adalah sudah dan catatannya juga kami kasih di sini ini nanti, hasilnya itu di sini.
Berikutnya ini adalah pengurang biaya dan anggaran. Untuk total proyek anggaran proyek kami ini ada di angka 1.238.498.000. Di sini untuk rincian penggunaan terkini itu SDM kami ada di angka 385.700.000 itu untuk rinciannya di sini. Dan infrastruktur peralatannya itu ada di anggaran sekitar 680 juta dan biaya di sini juga ada anggaran rincian dari anggaran tersebut. Begitupun dengan biaya operasional. Totalnya itu ada di angka 22.798.000 dengan rincian biaya ada di sini dan biaya tidak terduga itu untuk rinciannya ini nanti eh, penggunaan biaya sekitar 50 juta untuk perbaikan bank dan BN dan penyesuaian yang lain. Misalnya penyesuaian server serta 25 juta untuk pembelian alat pengujian tambahan. Ini adalah bentuk dari rincian biayanya. Itu misalnya pada bug mendadak dan penyesuaian pada server. Berikutnya, pada tahap integrasi pada API-nya nanti terjadi semisalnya nanti ada bug mendadak menyebabkan nanti data dari back-end-nya tidak diterima atau tidak diproses dengan benar oleh front end, maka server mengalami overload karena beban uji aplikasi yang meningkat. Untuk mengatasi masalah ini, kami mengasih solusi dilakukannya debugging backend, aplikasi optimasi server, dan serta pembelian alat pengujian tambahan untuk memastikan stabilitas sistem kami dan fitur perjalanan sebagaimana mestinya. Nanti penggunaannya itu ada di anggaran biaya sekitar 50 juta untuk perbaikan bug pada backend dan penyesuaian pada server. Untuk langkah-langkah penanganannya itu yang pertama debugging backend. Misalnya masalahnya ada dalam data API-nya itu yang tidak sesuai dengan spesifikasi front end-nya. Beberapa nanti API-nya gagal ketika memproses request yang dengan benar. Nanti solusi yang kami tawarkan itu kami menggunakan Postman untuk menguji endpoint API kami dan menemukan error. Yang kedua itu memanfaatkan Sentry untuk melacak log error serta secara real time. Berikutnya kami melakukan pembaruan dan query database menggunakan admin. Berikutnya ada optimasi server. Untuk misalnya masalahnya itu ada di server load akibat peningkatan jumlah request selama pengujian. Untuk solusinya itu menambahkan kapasitas memori server dari di AWS kami selama proses kami itu diuji coba. Berikutnya menggunakan Grafana untuk memantau performa server secara real time. Berikutnya adalah tim development kami ini akan memperbaiki konfigurasi load balance menggunakan Nginx. Di sini adalah tabel tentang revisi anggaran penambahan sekitar 25 juta untuk pengujian tambahan dengan rincian biaya ada di sini. Di situ untuk fase ini kami akan menguji dan merevisi aplikasi kami. Nanti kami ditemukan bahwa semisal nanti beberapa fitur utama seperti donasi otomatis, leaderboard, sistem kampanye tidak berjalan optimal pada perangkat tertentu. Nanti misalnya kerentanan mungkin terhadap keamanan terhadap data pengguna yang mulai teridentifikasi. Untuk memastikan aplikasi Derma kita ini, kami memenuhi standar kualitas alat pengujian tambahan yang diperlukan. Semisalnya itu menguji kompatibilitas aplikasi di berbagai perangkat dan sistem operasi. Yang kedua, kami melakukan pengujian fungsional untuk fitur utama secara otomatis. Yang ketiga, kami mengidentifikasi dan memperbaiki celah keamanan aplikasi. Berikutnya ini adalah rekapitulasi sisa dana. Itu ada sisa dana 75 juta dengan rincian biaya di sini. Kami mengalokasikan sisa dana itu ada di 75 juta yang belum terpakai. Nanti dari total 150 juta untuk dana yang tidak terduga, nanti kami alokasikan di rancangan ini untuk mendukung kebutuhan pengembangan aplikasi Dharma kita secara strategis dengan mempertimbangkan potensi kebutuhan tambahan.
untuk, sisa dana ini kami gunakan untuk memperkuat infrastruktur aplikasi agar lebih, berjalan lebih baik dan siap menghadapi peningkatan jumlah pengguna dan pasca peluncuran nanti. Untuk rincian biayanya ada di sini. Berikutnya itu ada hambatan proyek dan solusi. Itu kami misal ada nanti ada hambatan teknis, itu ketidakstabilan server selama integrasi API. Untuk solusi yang kami tawarkan itu menggunakan optimasi konfigurasi server yang menambahkan kapabilitas memori sementara. Berikutnya ada hambatan waktu. Nanti keterlambatan dalam pengujian desain front end-nya itu. Misalnya solusi yang kami tawarkan adalah menambahkan ke tenaga kerja pada tim kami, terutama pada tim penguji dengan melibatkan QA tambahan. Berikutnya adalah hambatan sosial. Misalnya rendahnya kesadaran pengguna atas fitur donasi kami ini, solusi yang kami tawarkan adalah menyusun kampanye edukasi pengguna dengan menyediakan interaktif dan demo langsung. Berikutnya adalah pengendalian kualitas. Misalnya kualitas pada keamanan, kami menggunakan sertifikat SSL yang diterapkan. Yang kedua, kami juga sistem enkripsi kami telah diuji untuk melindungi data pengguna dan transaksinya juga. Berikutnya adalah kompatibilitasnya. Aplikasi kami ini diuji untuk, di berbagai perangkat, yaitu terutama di perangkat, Android dan juga iOS. Berikutnya ada integrasi payment gateway-nya kami mitranya atau, strips-nya itu diuji tanpa kendala yang besar. Berikutnya ada WBS atau Work Breakdown Struktur. Fase utamanya itu adalah perencanaan UI, perancangan dan risetnya itu 1 sampai 4 minggu, desain UI UX-nya itu 2 sampai 6 minggu, pengembangan back end dan front end-nya itu 3 sampai 6 bulan, revisi dan pengujian itu 2 sampai 8 minggu, peluncuran beta kami ada 1 minggu, dan pemeliharaannya itu kami berkelanjutan. Dan ERT kami atau Variance Accumulation Reduce Tracking itu kami yang pertama itu adalah perancangan dan desainnya itu durasi yang dirancangkan ada 10 minggu, durasi aktualnya itu ada 11 minggu. Variasinya itu adalah ditambah dengan 1 minggu. Untuk fase pengembangan itu durasinya sekitar 6 bulan dan progres aktualnya itu 4 bulan dengan 80%-nya itu selesai. Variasinya itu 2 bulan. Biaya aktual versus estimasi, itu estimasinya itu ada di angka 1.238.458.000 dan pengeluaran aktualnya itu ada di angka 1.100.000.000. Untuk, variansnya itu ada di 138.498.000. Berikutnya adalah integrated change control atau kontrol, perubahan terpadu. Untuk yang pertama itu adalah rekapitulasi permintaan perubahan dari pemangku kepentingan. Nanti stakeholder meminta misal menambahkan 5 fitur namun hanya ada 3 fitur tambahan yang dapat diimplementasikan. Yang pertama itu adalah fitur baru yang fitur QR code untuk donasi. Nanti pengguna dapat memindai QR untuk berdonasi dengan lebih cepat tanpa perlu login. Berikutnya ada juga pencarian kampanye berdasarkan lokasi. Nanti lokasinya itu dapat ditemukan berdasarkan area geografis yang terdekat. Berikutnya adalah fitur pemisah ke dompet donasi. Nanti pengguna dapat membuat beberapa dompet dengan tujuan yang spesifik, misalnya nanti bencana alam atau pendidikan. Berikutnya adalah fitur baru yang ditunda itu ada fitur live streaming kampanye. Nanti admin kampanye dapat menyiarkan kondisi terkini penerima bantuan untuk menarik lebih banyak donatur. Yang kedua, juga ada fitur donasi dengan mata uang kripto. Integrasi seperti pembayaran menggunakan cryptocurrency seperti Bitcoin atau Ethereum. Berikutnya adalah Berikutnya ada analisis dampak perubahan. Di sini ada jenis perubahan seperti penambahan fitur QR code untuk donasi. Untuk juga ada di sini deskripsi perubahannya dengan dampak terhadap proyek. Kami juga menampilkan di sini seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, nanti ada pencarian kampanye berdasarkan lokasi, fitur pemisah dompet, nanti juga ada dua fitur yang ini, fitur baru yang ditunda juga ada di sini. Berikutnya adalah dampak terhadap dana dan waktu.
juga ada sini semua estimasi biaya tambahan juga kami tambah dengan estimasi waktunya dengan penyesuaian prioritas kami juga. Untuk total penambahannya itu ada di biayanya itu ada di 75 juta dan total tambahan waktu itu ada di 1 bulan 1 minggu. Untuk jadwal dan prioritas perubahan itu ada perubahan yang prioritasnya itu kami buat tinggi karena itu adalah, fitur baru dalam aplikasi kami. Nanti untuk fase pengenalan back and front end-nya itu di bulan kelima dan kelima, implementasi dari integrasi front end-nya itu bulan ke-6 dan, bersamaan dengan pengembangan back end-nya itu di bulan ke-6. Nah, itu untuk penambahan, fitur pemisah dompet donasi. Berikutnya ada evaluasi dan evaluasi pada biaya dan jadwal. Untuk evaluasi biaya setelah nanti dilakukannya perubahan, nanti total proyek kami perkirakan itu biaya awalnya itu masih sama seperti di angka 1.238.498.000. Untuk penambahan itu ada di 75 juta sesuai dengan rincian biaya yang telah saya tampilkan sebelumnya. Untuk total terbarunya itu ada di angka 1.313.498.000. Untuk evaluasi pada jadwal, untuk jadwal awalnya itu sekitar 6 sampai 10 bulan. Untuk penambahan waktunya itu ada di 1 bulan 1 minggu. Jadi untuk total tambah dengan jadwal baru itu adalah 7 sampai 11 bulan. Untuk kesimpulan dan rekomendasi, yang pertama itu kami pada fitur prioritas. Untuk fitur pada QR Code-nya itu pencarian berdasarkan lokasi dan pemisah dompet donasi diprioritaskan karena memberikan nilai tambahan langsung bagi pengguna. Yang kedua, itu adalah penundaan fitur. Seperti 2 fitur yang sebelumnya saya jelaskan itu kurang relevan untuk fase awal karena dan direncanakan untuk fase pemeliharaan proyek berkelanjutan tersebut. Untuk anggaran dan jadwal itu nanti, kami penyesuaian tambahan seperti tambahan dana sebesar 75 juta dan waktunya juga, masih dalam toleransi, proyek. Berikutnya adalah closing, pada project. Saya akan di sini saya menampilkan 2 grafik yaitu, kepuasan pengguna dan grafik, keberhasilan proyek. Nanti, di sini ada nanti penggunaan pada grafik kepuasan pengguna itu ada kemudahan pada pengguna itu menyentuh angka sekitar 80% nanti. Nilai tertingginya itu ada di mayoritas pengguna itu merasa aplikasi ini mudah dan efisien gitu. Dan berikutnya adalah transparansi itu di angka 90% dan untuk angka fitur relevannya itu di angka di kepuasan pengguna itu ada di 80%. Untuk grafik untuk dana nanti yang terkumpulnya itu ada di menyentuh di grafik keberhasilan proyek. Di sini kami juga menampilkan dana berapa yang terkumpul itu 80%. Itu adalah suatu pencapaian baik dan jumlah pengguna di angka 75% dan kampanye yang berhasil itu ada di angka 70%. Berikutnya adalah evaluasi positif dan negatif dari aplikasi kami ini, yaitu aplikasi Dharma Kita. Untuk hal positif yang pertama itu peningkatan kesadaran sosial. Nanti di situ akan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap donasi melalui fitur intuitif seperti QR Code dan pencarian lokasi kampanye. Yang kedua, efisien dalam penggalangan dana, itu untuk mempercepat dan misalnya dalam mengamalkan proses penghubungan donatur dengan penerima bantuan. Berikutnya adalah inovasi teknologi. Itu ada pemanfaatan dari React Native kami dan payment gateway modern untuk pengalaman pengguna yang lebih baik. Yang keempat adalah kolaborasi tim dan terorganisir. Yang untuk pembagian tugasnya itu kami buat sejelas-jelasnya untuk memastikan efisiensi dan dalam setiap aspek proyek. Berikutnya adalah komunitas digital yang kuat. Ini fitur seperti forum diskusi atau leaderboard untuk mendorong keterlibatan aktif pengguna dalam berdonasi. Berikutnya adalah hal negatif.
Yang pertama itu ada keterlambatan, pengembangan. Itu misal pengujian desain pada integrasi API yang tergeser, timeline, proyek ditambah 1 bulan. Yang kedua itu kurangnya pemahaman pengguna fitur baru seperti donasi otomatis belum sepenuhnya dipahami pengguna. Yang ketiga, biaya tak terduga. Penambahan fitur, QR Code membutuhkan anggaran tambahan sekitar 75 juta. Dan penundaan, fitur, potensial seperti, 2 fitur yang saya jelaskan sebelumnya yang ditunda karena keterbatasan anggaran dan infrastruktur dari kami. Yang kelima itu adalah hambatan sosial, seperti masih ada nanti keraguan dari masyarakat yang terhadap transparansi laporan dana kami dalam aplikasi ini. Meskipun sistem laporan kami telah kami siapkan, mungkin ada beberapa dari, sebagian masyarakat yang masih belum percaya. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.